Perkenalkan, nama saya Hendro Febrian. Saya dari Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Seoul. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk mengerjakan sebuah tugas pemantapan kemampuan profesional itu dari dosen pengampu Ibu Latifah Kutaini MPD. Nah, pada video ini tugas saya diberikan oleh Ibu Latifah, yaitu untuk menjelaskan sebuah jurnal penelitian seseorang yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Value Clarification Technique berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan media hasil belajar. Nah, volumenya itu yaitu volume 20 nomor 1 Maret 2019. Saya akan membacakan jurnal tersebut. Abstraknya itu yaitu penulisannya itu terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Wahyu Bagia Sulfemi. Yang kedua ada Nova Mayasari. Mereka meneliti di sebuah SDN Pasir Gunung Selatan 2 Kota Depok. Abstraknya itu yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Ini mempunyai tujuan menganalisis penggunaan model Value Clarification Technique untuk meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar IPS siswa sekolah dasar. Kegiatan pembelajaran prasiklus menghasilkan rata-rata kelas yaitu 56,38 dengan peserta didik yang tuntas sebanyak 10 atau 34,48%. Yang tadi itu menghasilkan rata-rata kelas itu 56,38% ya. Nah, selanjutnya hasil pengamatan menunjukkan siswa yang memiliki keberanian dan mampu jawab pertanyaan guru dengan benar baru 9 orang atau 31,03% saja. Nah, dari kegiatan siklus 1 diperoleh rata-rata kelas itu yaitu senilai 68,28% dengan peserta didik yang tuntas sebanyak 17 orang atau 58,62%. Hasil pengamatan menunjukkan siswa yang memiliki keberanian dan kemampuan menjawab pertanyaan guru dengan benar meningkat mencapai 16 orang atau 55,17%. Kegiatan siklus 2 yang menggunakan Value Clarification Technique atau VCT dengan berbantuan media audiovisual diperoleh hasil rata-rata kelas 86,72 dengan peserta didik yang tuntas sebanyak 27 peserta didik atau 93,10%. Hasil pengamatan menunjukkan siswa yang memiliki keberanian dan mampu menjawab pertanyaan guru dengan benar mencapai 26 orang atau 89%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran menggunakan Value Clarification Technique atau VCT berbantuan audio visual meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar.
Aduh ya. Nah, selanjutnya apa sih hakikat hasil belajar ilmu pengetahuan sosial di SD? Kan dalam judul tersebut tadi peranan mode pembelajaran value clarification, teknik Q berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kita mendefinisikan terlebih dahulu apa sih itu meningkatkan hasil belajar siswa IPS di sekolah dasar ya. Menurut Slameto, itu belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Munawaroh dan Sungkono mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar menjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Itu menurut si Sadik Munawaroh dan Sukono. Setelah kita sudah mengetahui hakikat belajar ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar, kita lanjut, yaitu pengertian mode pembelajaran value clarification, teknik Q atau VCT. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya, apa sih itu mode pembelajaran value clarification, teknik Q atau VCT ya? Menurut Suprijono, mode pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, pengaturan materi, dan berisi seperangkat petunjuk kepada guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pembelajaran IPS tidak hanya berkaitan dengan kognitif nih ya teman-teman peserta didik, tetapi yang lebih penting adalah membentuk afektif peserta didiknya. Jadi pembelajaran IPS itu tidak hanya berkaitan dengan kognitif atau kecerdasan peserta didik, melainkan afektifnya juga harus diperhatikan ya. Nah, salah satu strategi pembelajaran aktif pada pembelajaran IPS adalah dengan menerapkan model pembelajaran value clarification technique Q atau VCT. Alamri, Hamid, dan Ikhlas mengemukakan bahwa VCT merupakan sebuah cara menanamkan dan mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari peserta didik. Sedangkan menurut Bahar, menambahkan bahwa VCT dapat membantu peserta didik mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Mode pembelajaran VCT meliputi yaitu metode percontohan, metode analisis nilai, metode daftar atau matriks, metode kartu keyakinan. Metode wawancara bisa digunakan ya teman-teman, metode jurisprudensi, dan metode inquiry nilai. Nah, itu adalah mode pembelajaran VCT itu meliputi seperti itu. Ada metode percontohan, metode analisis nilai, dan lain-lain. Sedangkan menurut Adi Susilo menjelaskan bahwa VCT memiliki keunggulan untuk pembelajaran afektif, yaitu satu, mampu membina dan menanamkan nilai dan norma pada peserta didik dalam kehidupan nyata. Yang kedua, yaitu memberikan
pengalaman belajar dari berbagai kehidupan. Yang ketiga yaitu mampu menangkal, menyadarkan, menginterpretasi, dan memadukan berbagai nilai moral dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang. Dan yang keempat yaitu memberi gambaran nilai moral yang patut diterima dan menuntun serta memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi. Jadi dari pengertian-pengertian tadi di atas bahwa model pembelajaran VCT itu sangat cocok dalam pembelajaran IPS karena dapat menanamkan nilai dan moral peserta didik dalam kehidupannya. Dalam VCT ini, model ini, siswa dapat diajarkan menjadi masyarakat yang lebih bersosialisasi, menanamkan nilai-nilai, serta moralnya itu akan dibentuk menjadi lebih baik. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan kelemahan VCT juga ada, yaitu satu, apabila guru atau dosen tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta didik dengan keterbukaan, saling pengertian, dan penuh kehangatan, nilai yang dimiliki dan pertemuan dan tertanam guru atau dosen, peserta didik, dan masyarakat tidak baku dapat menggunakan tercapainya target nilai baku yang ingin dicapai atau nilai etik. Yang ketiga yaitu memerlukan kreativitas guru dan dosen menggunakan media yang tersedia di lingkungan utama yang aktual dan faktual sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kelemahannya itu jadi seperti itu ya teman-teman, kelemahan-kelemahannya yang tadi saya sebutkan. Selain itu, model VCT juga mempunyai tujuan dalam pembelajaran IPS menurut Tanireja, yaitu satu, mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran peserta didik tentang suatu nilai. Dua, menanamkan kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai yang dimiliki. Tiga, menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui cara yang rasional atau logis dan diterima oleh peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik dalam menerima dan menilai dirinya dan porsi nilai orang lain. Tujuan ini hampir sama ya dengan keunggulan, yaitu mengajarkan bahwa untuk siswa itu akan sadarnya untuk suatu nilai-nilai agar dia paham dan mengerti itu tentang suatu nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui cara yang rasional dan logis. Berarti dengan mengetahui dengan nilai-nilai dia akan berpikir secara logis, jelas, dan serta diterima oleh peserta didik. Dan terakhir yaitu melatih peserta didik dalam menerima dan menilai dirinya dengan nilai orang lain. Jadi dia akan menilai diri sendiri serta juga orang lain dengan porsi yang pas. Selanjutnya itu pengertian media pembelajaran audiovisual. Menurut Sudiman dalam bukunya Media Pendidikan, media adalah berbagai bentuk perangkat yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Arsyad secara empiris menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri dari antara lain tape record, kaset, video, kamera, video record, film, bahkan juga slide atau gambar bingkai. Foto bisa, gambar juga bisa, grafik juga bisa, televisi bisa, dan komputer juga bisa. Nah, jadi media pembelajaran itu banyak ya teman-teman untuk digunakan. Tapi dalam penelitian ini yang digunakan medianya itu pembelajaran audio visual, yaitu seperti kayak audio visual kan audio itu mendengar,
visual itu melihat. Yaitu contohnya tadi udah saya sebutin, itu ada video kamera, ada video record. Jadi untuk dalam pembelajaran IPS juga bisa digunakan yaitu sebuah film. Misalnya untuk menjelaskan atau mengajarkan kepada siswa, yaitu untuk menanamkan sebuah nilai-nilai moral yang baik, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan jiwa keagamaan untuk menjadi lebih baik. Guru juga bisa menggunakan media pembelajaran audio visual berupa contoh sebuah video dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video tersebut siswa akan lebih paham dan lebih real. Oh, ini loh yang akan saya hadapi nanti dalam kehidupan nyata nanti. Bahwa setiap seseorang itu masih membutuhkan seseorang. Nah, jadi kesimpulannya untuk jurnal penerapan mode pembelajaran Value Classification Technique Q atau VCT berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar IPS itu saya simpulkan sendiri, yaitu di mana guru mengajarkan kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar IPS-nya dalam suatu kelas, yaitu menggunakan metode pembelajaran Value Classification Technique Q yang berfungsi untuk menanamkan sebuah nilai-nilai kepada siswa dengan menggunakan media audiovisual, yaitu berupa contoh-contoh nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sopan santun, itu kepada siswa untuk menjadi lebih baik. Dan siswa juga akan paham betul contoh untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, untuk menanamkan nilai diri sendiri atau kepada orang lain. Dia akan lebih tahu porsinya masing-masing. Sekian presentasi dari saya atau pengertian dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.